melakukan pujian sekali lagi kita masuk dalam firman Tuhan. Kita katakan, ku cintakan Yesus, ku cintakan Yesus, ku sembah Yesus. Katakan sama-sama, Tuhan dan semua hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cintakan. Benar Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada kesempatan siang hari ini Tuhan, hamba akan berbicara Tuhan, Engkau urapi hambamu Tuhan, pegang lidah dan bibir hambamu Tuhan, untuk hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus juga Tuhan ruangan tempat ini Tuhan, yang akan kami pakai Tuhan, dengan segala sesuatu Tuhan, apapun yang bukan daripada Engkau Tuhan. Kau kuduskan, sucikan pikiran kami Tuhan, biar kami hanya fokus pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan terbuka lebar untuk mencari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Alfian bisa backsound. Terima kasih Pak. Oke, shalom semuanya. Selamat siang. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Cornerstone atau sebuah batu penjuru. Nah, kita di sini TB di sini kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, kita semua belajar. Oke, sambil nunggu PPT. Nah, hari-hari ini kita akan Tuhan akan memberikan kita sebuah dimensi yang lain lagi, lebih lagi. Tetapi apa? Sebelum kita masuk dimensi yang lebih lagi, proyek-proyek raksasa yang Tuhan berikan pada TB tempat ini, pelayanan-pelayanan TB yang luar biasa yang diberikan Tuhan atas tempat ini, dipercayakan Tuhan tempat ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita harus memiliki dasar, saudara-saudara. Dasar iman yang apa? Iman yang sama, satu dengan yang lain, kita harus sama. Jadi nggak ada yang timpang satu dengan yang lain, saudara-saudara. Jadi kalau kita timpang satu dengan yang lain, salah satu mungkin ada yang loyo atau gimana, saudara-saudara, yang satu bisa menutupinya. Saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cornerstone. Langsung aja dibuat, bentar ya.
Oke, cornerstone. Itu batu penjuru. Saudara-saudara pernah melihat belum batu penjuru seperti apa? Nah, batu penjuru saudara atau cornerstone ini letaknya tuh terletak di bawah. Jadi dasar paling bawah, saudara. Next week. Nah, di sini ada pertanyaan. Mana yang lebih kuat? Gedung yang besar atau rumah yang kecil ini? Saudara. Gedung yang besar ini megah, mewah, atau rumah yang kecil ini? Mana yang lebih kuat, saudara? Rumah. Kenapa rumah? Pondasi, benar, saudara. Nah, pada saat gempa terjadi, jika pondasinya kita kuat, ya, contoh di Turki kemarin, waktu gempa, semua luluh lantak. Karena apa? Karena pondasinya nggak kuat tuh menahan gempa. Tetapi apa? Rumah yang kecil dengan pondasi yang sempurna, yang kuat untuk menahan gempa, dia akan tetap kokoh berdiri. Itu dari ilustrasi seperti ini, saudara-saudara. Mana yang lebih kuat? Yaitu jika pondasi kita itu kuat menahan gempa, rumah ini tidak akan goyang. Sama seperti iman kita. Kalau iman kita pondasinya kuat, badai apapun, masalah apapun kita akan tetap. Tapi kalau pondasi kita kecil dan kita membangun dengan bangunan mungkin mewah, mungkin megah, dipandang orang, wah. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, saat ada gempa, saat ada masalah, dengan cepat dia akan langsung roboh. Nah, itulah fungsi batu penjuru. Next week. Kita cepat saja. Nah, cornerstone di sini, yaitu adalah batu penjuru atau batu pondasi atau batu settingan. Batu yang pertama yang diletakkan dalam pembangunan fondasi bangunan. Seluruh jenis batu dapat merujuk pada batu tersebut sehingga menentukan posisi atau seluruh struktur. Saudara-saudara, jadi batu penjuru yaitu batu sebuah fondasi. Untuk apa? Ini untuk menentukan sebuah posisi seluruh struktur, seluruh bangunan. Jadi kata saudara. Jadi kalau kita memiliki cornerstone atau batu penjuru yang kuat, yang teguh, itu akan menentukan posisi rumah, posisi bangunan, saudara. Bangunannya ini miring atau bangunannya ini lurus, tegak, itu tergantung oleh cornerstone, saudara. Nah, sebelum kita masuk dalam, kita semua pasti di sini memiliki suatu konsep sebelum mengenal Tuhan, sebelum kita kenal Kristus, bahkan sebelum mungkin ya, sebelum kita masuk TB, saudara. Kita memiliki konsep masing-masing, kita memiliki batu penjuru masing-masing, saudara. Jadi batu lama kita, saudara. Nah, bagaimana caranya? Pin kembali ke bangunan yang tadi, yang kembali tadi. Nah, bagaimana kita bisa, seandainya kita sudah memiliki gedung ini ya, kita sudah memiliki bangunan yang megah dan mewah. Nah, untuk bisa kuat menahan gempa harus bagaimana, saudara-saudara? Apakah harus dicat ulang atau hanya ditempel oleh semen-semen atau dikasih pagar kiri kanan, dikasih kawat supaya nggak roboh, atau yang terakhir dirobohkan aja bangunannya dan kita membangun fondasi ulang, saudara-saudara? Nah, tapi kebanyakan kita fondasi udah kuat kok, aku sudah bisa kok, aku mampu, ya kan? Tapi apa? Saat terjadi gempa, bangunannya roboh, oh ternyata nggak mampu. Karena apa? Karena fondasi awal, batu penjuru awal, kita nggak kuat, saudara. Walaupun kita ngomong aku kuat. Nah, bagaimana cara untuk mengganti fondasinya? Mau nggak mau, bangunan di atasnya mau bagus, mau mewah, mau kuat, mau kelihatan kuat seperti apapun, harus rata dengan tanah. Artinya apa?
batu yang lama kita miliki. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita kenal Kristus, kita kenal Tuhan, itu mau gak mau ini harus hancur. Diganti dengan apa? Batu penjuru. Nah, next pin. Lagi, next. Nah, kita akan buka dalam Yesaya 28 ayat 16, saudara-saudara. Yesaya 28 ayat 16. Di sini dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di sini dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, yaitu sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Firman Tuhan sudah berkata, saudara. Ini adalah nubuatan tentang Yesus, saudara. Dan di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 17, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Jadi Yesaya sudah mencatat bahwa nanti di Sion akan ada sebuah batu. Batu itu teruji. Batu itu batu yang mahal dan dasarnya teguh, saudara. Nah, ini mengisahkan tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita next week. Nah, siapa batu penjuru itu? Batu penjuru adalah Yesus Kristus yang menjadi acuan, dasar kehidupan, dan tolak ukur dari segala tujuan hidup kita. Jadi nggak mau saudara, batu yang kita pegang lama, konsep yang kita sudah pegang lama, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita masuk ke TB. Karena konsep di TB ini, firman Tuhannya tuh firman Tuhan yang sangat keras, luar biasa. Di luar kita nggak akan terima, saudara-saudara. Jadi saat kita memiliki konsep pemikiran, mungkin kita sudah S1, kita sudah S2, kita sudah pelayanan lama, saudara. Mungkin 30 tahun, 20 tahun, tetapi dengan konsep yang salah. Seperti tadi, bangunan tadi sudah megah, kita sudah punya pemikiran yang jelas, tetapi kalau batu penjurunya kita salah, saudara-saudara, tolak ukur yang kita gunakan salah, saudara-saudara, bangunan itu suatu saat akan goyang, suatu saat akan diuji. Kuat enggak? Kalau batu penjurunya kita Yesus Kristus, ya saudara-saudara, sudah dipastikan kita akan teguh. Tetapi kalau bukan, mungkin ya, ini mungkin, bukan enggak ya saudara, mungkin awalnya kita ngomong Tuhan, tetapi kalau sudah sampai atas, lama-lama bangunan itu miring. Artinya apa? Membangun sebuah bangunan, kalau bukan Tuhan yang membangun, saudara-saudara, itu jadi kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita harus punya tolak ukur yang sama. Setiap kita di TB ini kita harus punya tolak ukur yang sama. Yaitu apa? Next page. Nah, kita buka dalam Mazmur 119 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Di sini di Mazmur dikatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa yang membuang batu penjuru ini, saudara-saudara?
Tadi di Yesaya itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus, saudara. Sama, di sini juga menubuatkan tentang Yesus. Tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kenapa kok dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Siapa ini tukang-tukang bangunan? Saudara, siapa yang berani membuang batu penjuru? Padahal namanya tukang bangunan itu mengacu pada batu penjuru, saudara. Kalau kita membangun sebuah bangunan gedung yang tinggi tadi, itu kita mengacu satu pada batu penjuru. Karena itu tolak ukur dari segala, ini bangunan ini miring atau enggak, bangunan ini lurus atau enggak, tegak atau enggak, itu batu penjuru, saudara. Tetapi apa? Sini dikatakan batu yang dibuang. Kok dibuang ya? Padahal mereka tuh itu adalah hal yang penting. Tapi kenapa dibuang? Nah, siapa ini yang buang? Saudara. Kenapa dikatakan oleh tukang-tukang bangunan? Artinya apa? Mereka itu ahli dalam bangunan, tapi dengan sengaja membuang batu penjuru. Lalu bagaimana, saudara, kalau nggak ada batu penjuru? Bagaimana bangunan itu tidak ada batu penjurunya? Bentuknya seperti apa? Next, Win. Nah, tukang-tukang bangunan ini yaitu pada zaman Yesus Kristus adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka awalnya membangun dengan konsep lama, konsep perjanjian lama, saudara, yaitu apa? Taurat Musa dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa bangunannya sudah oke. Bangunan yang mereka sudah gunakan ini sudah lengkap, sudah komplit. Tetapi apa? Tuhan yang datang ke dalam dunia sebagai batu penjuru dibuang oleh mereka, saudara. Kenapa? Karena batu penjuru itu tolak ukur, saudara, pedoman. Jadi sebelum kita menarik batu-batu yang lain tersusun rapi di atasnya, itu harus ada batu penjuru, saudara. Nah, tolak ukurnya apa? Sesuai dengan firman. Kembali lagi, sesuai dengan firman. Artinya apa? Batu penjuru yang kita miliki sekarang harus sesuai firman Tuhan. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, kembali lagi tadi, bangunan yang mewah, megah dan besar, bagaimana caranya untuk menanam kembali batu penjuru? Itu dirobohkan semua, saudara-saudara. Jadi apa yang kita miliki, kita rasa bisa, kita mampu, dan kita berpikir, oh ini benar. Tetapi kalau pas diuji dengan firman Tuhan, itu salah, mending dirobohkan semua, saudara. Artinya apa? Kita dari nol, mengenal Tuhan dari nol. Kita kenal siapa Tuhan itu dari nol lagi, saudara. Tapi apa? Dasarnya kita firman Tuhan, dasarnya kita kebenaran firman Tuhan, dasar kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Bukan dasar yang lain. Bukan dengan kemampuan pikiran kita, bukan karena kita bisa, karena kita sudah pelayanan lama, kita merasa diri kita sudah benar. Enggak. Tapi kita kembali lagi, tolak ukurnya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau fondasi kita, batu penjuru kita bukan kebenaran firman Tuhan, mending robohkan semua, saudara. Mending gak usah buat bangunan dulu, daripada nanti kita sudah tinggi, roboh, sia-sia, saudara. Tapi kalau kita benar firman Tuhan, tolak ukurnya, mau digoncang apapun, mau diterpa badai apapun, kita akan tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena batu penjuru kita, yaitu batu yang teguh tadi, saudara-saudara. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Cirinya apa, saudara-saudara? Pikiran lama kita, konsep yang lama kita, saudara-saudara, itu diganti. Semua konsep pemikiran lama kita tentang kita pelayanan kita tentang berkat, mukjizat dan lain-lain itu diganti, dirubah semua mindsetnya. Karena apa? Karena dasarnya kita firman Tuhan, saudara. Jadi kalau ada orang menyampaikan benar firman Tuhan dan lain-lain, ini harus apa? Diuji dengan firman Tuhan. Pikirannya masih konsep yang lama enggak? Atau kita sudah menggunakan konsep firman Tuhan yang benar, yang murni, saudara.
Yang kedua apa? Perkataan. Apa perkataan mereka yang mereka sampaikan? Apakah hanya berkat, mukjizat dan lain-lain? Itu janji-janji yang diberikan oleh orang-orang yang batu penjurunya bukan Yesus Kristus, saudara. Masih ada embel-embel yang lain. Mungkin bangunannya kita lihat di mimbar, oh keren orang ini, oh diurapi Tuhan, oh dipakai Tuhan luar biasa, mukjizatnya luar biasa, mungkin dinubuatkan luar biasa. Tetapi kalau beneran dasarnya bukan firman Tuhan, sia-sia, saudara-saudara. Jadi semua tolak ukur. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa kita harus punya tolak ukur yang sama. Satu dengan yang lain tolak ukurnya kita harus sama. Di TB tolak ukurnya harus satu, yaitu firman Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Jadi itu dasar. Jadi kalau hari ini kita punya konsep pemikiran yang lama dan lain-lain, saudara, kalau diisi dengan benar firman Tuhan, kalau dasarnya kita bukan firman Tuhan, awalnya kita punya konsep yang lama, itu gak masuk, saudara. Jadi kalau ada anggur yang baru, diisikan kepada tempayan yang baru, saudara. Jadi kalau kita punya tempayan lama diisi dengan anggur yang baru, hancur tempayannya, saudara. Jadi kalau kita mau memiliki dasar firman yang teguh, seperti tadi, kita punya konsep yang lama, terus dirobohkan semua, diganti dengan apa? Firman. Nah, saat firman ini menjadi patokan pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita, itu selaras dengan firman Tuhan. Mungkin yang dulunya konsepnya kita cuma 10% dan lain-lain, ya saudara-saudara, itu apa? Jadi 100%, saudara. Sudah dirobohkan jadi 10% nol, akhirnya apa? Kita membangun dengan benar firman Tuhan, tolak ukur kita firman Tuhan, dan akhirnya apa? 100% firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, tindakan kita semua sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Next slide. Nah, kita kan buka dulu 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, saudara. 1 Petrus 2 ayat di sini dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan, saudara. Jadi dikatakan bahwa karena itu bagi kamu yang percaya, yaitu saya dan saudara tempat ini, ia mahal. Kita mahal, saudara. Karena apa? Karena kita percaya. Percayakan siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Next, Ben. Nah, saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tolak ukur kita firman Tuhan, tolak ukur kita kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain, dan itu harus murni, saudara-saudara. Yesus adalah batu penjuru. Tapi apa? Tadi ada 3 di sini. Batu penjuru, batu sentuhan, dan batu sandungan. Artinya apa, saudara-saudara? Kita yang sudah memiliki batu penjuru, saudara-saudara, kita tuh dilihat sama orang. Kita tuh diukur sama orang, saudara-saudara. Kekristenan kita, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, itu yang mengukur orang lain, saudara. Sama nggak sama benar firman Tuhan? Apa yang dikatakan, perilaku kita, tindakan kita itu sama nggak? Apakah ini orang Kristen? Contoh seperti ini. Ada orang mungkin di luar sini ya. Dia punya pekerja.
Dia miliki seorang karyawan, saudara-saudara. Dan dia ini rajin ke gereja. Katanya dia rajin ke gereja. Dia rajin doa, rajin memberikan persembahan dan lain-lain. Dia bilang seperti itu. Tetapi karyawannya bilang seperti ini. Halah kok itu loh ibu, halah kok itu loh bapak. Loh kenapa gitu? Omongannya tuh di gereja sama di rumah tuh beda. Loh kok bisa? Iya, kalau di rumah itu kebun binatang tuh keluar semua loh. Loh, iya tak? Aku kan tidak tahu. Nah, itu saudara-saudara, kita tuh dilihat oleh orang, saudara-saudara. Kita menjadi batu penjuru. Bagaimana kita bisa memberitakan firman kalau hidup kita aja membuat mereka tertolak, saudara? Jadi kalau hidup kita aja tidak bisa hidup karena kebenaran firman Tuhan, artinya apa? Kita jangan pakai Yesus ini, saudara. Bikin malu, saudara-saudara. Bikin malu, saudara-saudara. Ya, saudara. Kalau kita sudah dasarnya firman Tuhan, kita Yesus Kristus adalah dasar dan tolak ukur kita, saudara. Jangan pernah bikin malu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi pikiran kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita itu buat kita jadi sorotan bagi banyak orang, saudara. Kita membawa nama Yesus di bawah kita, saudara-saudara. Di atas kita tuh ada Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, semuanya itu Yesus, saudara. Yang kedua, Pak, kita batu sentuhan, saudara. Nah, banyak orang ngomong seperti ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, itu kan banyak dipakai, saudara. Untuk apa? Ya kalau kita gesekkan satu dengan yang lain, itu menajamkan sesamanya. Padahal kalau manusia tajam dan tajam, tidak bisa ketemu, saudara. Ya kan? Kalau kita tajam dengan tajam, itu tidak bisa ketemu. Artinya seperti ini, saudara. Kalau kita sebagai manusia, ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya itu bukan menajamkan, memperbolehkan kita gesekkan dengan yang lain, saudara. Orang kita firman Tuhan berkata, hiduplah berdamai dengan semua orang, saudara. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita bergeserkan dengan satu dengan lain itu apa? Kita saling mengajar. Roh Kudus mengajar kamu seperti ini, aku seperti ini. Kita cocok sama firman Tuhan. Oh ya, kamu menutupi ini, kamu melengkapi ini. Itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud, saudara. Bukan kita saling gesek satu dengan yang lain, kita bertengkar satu dengan lain, itu bukan, saudara. Tapi kita harus apa? Saling melengkapi satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya firman Tuhan itu jadi sempurna, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara. Jadi bukan satu dengan lain gesek-menggesek, saudara. Kayak tajam dan tajam, nggak ketemu, saudara-saudara. Ya kan? Nah, yang kedua apa? Kita jadi batu sandungan. Loh, bentar, kok kita jadi batu sandungan? Iya, kita jadi batu sandungan untuk orang yang lain yang nggak percaya. Contoh kita di sini tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan dosa. Bagi orang yang berdosa, kita di batu sandungan bagi mereka. Sama seperti Yesus melakukan hal itu, mereka Yesus jadi batu sandungan buat orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu, saudara-saudara. Jadi saat kita Yesus menjadi batu penjuru dalam hidup kita, fondasi kita firman Tuhan, kita akan jadi apa? Batu penjuru, batu sentuhan, dan batu sandungan. Itu yang ada di hidup kita hari-hari ini, saudara-saudara. Next. Nah, dampaknya apa, saudara? Di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, saudara. Jadi setelah kita memiliki dasar firman Tuhan, Yesus Kristus sebagai pondasi kita, batu penjuru kita memiliki dampak, saudara. Apa yang kita dapatkan, saudara? Satu, kita ini umat pilihan, saudara, yang dahulunya dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dan kita ambil batu itu
dan menjadikan itu pondasi dasar tolak ukur kita, saudara-saudara. Kita menjadi apa? Dikatakan kita adalah umat pilihan, saudara-saudara. Yang dahulu kita bukan siapa-siapa, yang dulu kita bukan bangsa yang pilihan, tetapi karena tukang bangunan itu membuang batu penjuru, keselamatan itu sampai pada kita, saudara-saudara. Yang dahulunya konsepnya hanya untuk bangsa Israel, tetapi karena mereka membuangnya, kita mengambil batu itu menjadi batu penjuru, kita adalah bangsa yang umat pilihan, saudara-saudara. Kita menjadi imam, yaitu apa? Menghubungkan saudara dengan yang lain. Jadi menghubungkan kita sendiri dengan Tuhan, orang lain dengan Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga apa? Kita dijadikan kudus. Artinya apa? Kita dibedakan dari orang lain. Cara kerja kita, cara berpikir kita, tindakan kita, perilaku kita sesuai firman Tuhan. Artinya apa? Kita beda dengan yang lain, beda dengan cara hidup orang-orang di luar. Nah, kalau sama, saudara-saudara, terus ngapain ada firman Tuhan? Kalau cara hidup kita sama dengan orang lain, kita ngaku, kita ngaku Yesus batu penjuru, tapi kalau kelakuan kita, perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita sama dengan apa yang dunia lakukan, gak ada bedanya, saudara-saudara. Tapi kalau kita punya batu penjuru, kita akan memiliki semua ini. Kita akan dikuduskan. Dan apa? Yang terakhir, saudara, kita ini milik kepunyaan Allah. Nah ini, saudara, kalau hidup kita ini berkenan sama Tuhan, kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, engkau adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Artinya apa? Kita tuh milik Tuhan sendiri, saudara. Yang apa, saudara? Yang telah memanggil kamu, yang dahulu kita gelap, yang dahulu konsep kita salah, yang dahulu konsep kita bukan firman Tuhan, kita masuknya embel-embel yang lain, kebenaran-kebenaran yang lain, saudara-saudara. Tapi karena kita punya batu penjuru, Dia yang membawa kita pada terang itu sendiri, saudara-saudara. Dan apa? Kita menjadi milik kesayangan Tuhan, saudara-saudara. Bayangkan kalau milik kesayangan Tuhan dimainin orang lain, saudara-saudara, siapa yang membalas itu? Tuhan sendiri, saudara. Karena kita apa? Kita umat kesayangan, saudara. Jangan main-main sama orang lain, orang kesayangan Tuhan, saudara. Kalau kita sudah ngomong Tuhan, Bapak, kalau Bapak yang jawab, kita nggak akan tahu, saudara-saudara. Nah, next bit. Yang terakhir, saya terakhir. Nah, jadi kita renungkan, saudara, apakah kita bersedia untuk menjadikan Yesus batu penjuru di dalam kehidupan kita? Jawab masing-masing dalam hatimu. Jika kita memiliki konsep pemikiran yang lama, jika kita memiliki konsep kebenaran yang bukan firman Tuhan, dan masih ada embel-embel yang lain, jawab di dalam hatimu, maukah engkau menjadikan Yesus sebagai pedoman, menjadi tolak ukur dalam kehidupanmu? Saat kita bertindak, saat kita berkata, saat kita melakukan sesuatu, tolak ukur kita Yesus Kristus. Mau enggak? Itu jawab diri sendiri, saudara. Nah, setelah kita memiliki batu penjuru, saudara, membangun bangunan untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri, itu jawab juga dalam hatimu sendiri, saudara. Biar sama Tuhan yang setia tahu. Nah, saat kita membangun bangunan, itu untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri, untuk kerajaan Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri, saudara. Sama, walaupun dasarnya mungkin batu penjuru, kita ngomong batu penjuru, tapi kalau untuk kepentingan diri kita sendiri, bangunan itu miring, saudara-saudara, nggak lurus. Tapi kalau untuk kepentingan Tuhan dan hanya untuk Tuhan, saudara-saudara,
Itu Tuhan yang membangun. Setiap bangunan tuh, setiap pondasi-pondasi lantai 1, lantai 2 itu Tuhan yang akan bangun semua. Artinya apa? Tuhan yang akan cukupkan kita semua, saudara. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Jadi saat kita memiliki batu penjuru dalam hidup kita, biarlah Tuhan itu sendiri yang membangunnya, saudara. Bukan dengan cara kita, bukan dengan pemikiran kita, bukan dengan apa yang kita lakukan, tetapi apa? Biar Tuhan sendiri yang membangun, saudara. Karena kita sudah memiliki dasar firman Tuhan, kita sudah memiliki dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi biar firman Tuhan itu sendiri Tuhan yang akan apa? Yang akan membangun kita, hidup kita. Jadi saat badai, gempa, apapun masalah kita akan tetap berdiri teguh, saudara. Karena apa? Karena batu penjuru kita, Yesus Kristus adalah batu yang teguh. Sekali lagi, tolak ukur kita harus apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita harus jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita, saudara. Untuk apa? Ya, untuk tadi kita mendapatkan dampaknya, saudara. Kita menjadi umat pilihan, kita menjadi umat kesayangan Tuhan, kita imam, dan kita berharga di hidup di matanya Tuhan. Jadi saudara, dua ini bisa kita renungkan sendiri dalam hati kita. Karena apa, saudara? Kalau kita sendiri tidak memiliki batu penjuru, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia, saudara. Saya hari-hari ini ikut satu kayak komunitas, saudara. Itu Youth International Community, saudara. Jadi ada dari China, dari Rusia, dari Australia, dari Amerika, saudara. Ternyata tantangan di sana juga lebih ngeri juga, saudara. Kalau di sini kan kita sama teman-teman seberang. Nah, kalau di sana kita berhadapan dengan orang-orang ateis, saudara. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Contoh kita punya agama, kita pun dianggap aneh. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena teman saya di Australia sama di China ngomong, iya, kekristenan di sana mulai merosot. Karena apa? Karena kita nggak tahu batu penjuru hidup kita. Karena mereka nggak tahu batu penjurunya, saudara. Bahkan teman-teman yang dari Indo yang kuliah di sana, saudara, mereka ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Mereka tidak bisa jawab, saudara. Padahal mereka dulunya rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin dengan firman Tuhan. Saat kita di luar, saudara-saudara, ya, orang lain tanya, kenapa Yesus itu batu penjuru? Kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Kenapa kamu pakai kalung salib? Gitu. Itu terjadi di Australia, saudara. Dan saya tanya, kamu jawab apa? Ya saya nggak bisa jawab, gitu. Loh, kenapa nggak bisa jawab? Terus kenapa kamu nggak bisa jawab seperti itu? Charles tanya seperti itu. Ya karena ini, saudara, mereka tidak dibekali fondasi. Mereka tidak dibekali firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjawab seperti itu. Pergumulan-pergumulan seperti itu, saudara. Di luar sana banyak orang yang memerlukan kita. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjadi batu penjuru bagi mereka. Nah, mengantarkan apa? Mengantarkan mereka kepada keselamatan. Jadi bukan eksklusif untuk kita sendiri, tapi kita eksklusif untuk apa? Untuk kerajaan surga. Tadi, kalau kepentingan Tuhan, kita akan berbagi sama orang lain. Kita akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita apa? Perilaku kita, perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita harus memiliki batu penjuru yang satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
nggak ada yang lain, nggak ada embel-embel yang lain. Pokoknya Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Mari kita bangkit, jadi kita berdoa. I'm sorry, Lord, for the things I did. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. Katakan dengan segenap hati. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've been, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you. Semua tentang Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. Semua tentang Engkau, Tuhan. Yang hari-hari ini kami bangun, Tuhan. Semua pekerjaan, Tuhan. Semua pelayanan, Tuhan. Semua yang Engkau percayakan pada setiap kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan. Itu hanya untuk Engkau, Tuhan. Tentang Engkau, Tuhan. Bukan tentang diri kami, Tuhan. Tetapi semua karena Engkau, Tuhan. Mampukan setiap kami, Tuhan. Dan layakkan setiap kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menguji setiap kami, Tuhan, di tempat ini, Tuhan. Biar semua perkataan, pikiran, tindakan kami, Tuhan, selaras dengan firman-Mu, Bapa. Dan segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya untuk Engkau, Tuhan. Dari Engkau dan untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat kebenaran firman-Mu siang hari ini, Tuhan. Biar itu tertanam dalam setiap hidup kami, Tuhan. Dan kami berkata, Engkau adalah batu penjuru dalam setiap hidup kami, Tuhan. Hari-hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Engkau tolak ukur dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau yang melihat kami, Tuhan. Biar itu terjadi dan digenapi selalu dalam setiap hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.